Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode penelitian bidang studi akan membahas tentang masalah penelitian, asumsi, dan hipotesis dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu Intan Usrifatul, ada Rismatul Faiza, dan Wahyu Holilullah. Kelompok kami membahas 3 materi, yang pertama yaitu masalah penelitian, yang kedua asumsi, dan ketiga materi hipotesis. Langsung masuk pada permasalahan pertama, silakan Intan untuk menjelaskan permasalahannya. Baik, yang pertama yaitu hakikat masalah penelitian. John Dewey dan Carl Linger dalam Soekardi 2003 menjelaskan bahwa permasalahan merupakan sesuatu yang menghambat tercapainya sebuah tujuan. Permasalahan juga diartikan sebagai suatu hal yang dijadikan sebuah target oleh peneliti. Namun, karena ada sesuatu yang menghalangi, maka target tersebut tidak bisa tercapai. Sesuatu yang menghalangi tersebut yang kemudian disebut dengan masalah. Sujardi 2021. Selanjutnya yaitu cara untuk memilih permasalahan penelitian. Dalam memilih permasalahan penelitian, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu researchable, yang artinya suatu masalah bisa diteliti apabila permasalahan tersebut mampu dijawab secara empiris atau dicari solusinya oleh peneliti, serta sampelnya mampu untuk didapatkan. Yang kedua, mempunyai sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Menurut Ali et al. Dalam Ainin 2010, idealnya masalah yang akan diteliti harus bisa memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan, baik dalam hal pengembangan teori ataupun praktek. Yang selanjutnya yaitu asli. Asli yang dimaksud dalam hal ini yaitu masalah yang akan diteliti harus didapatkan secara pribadi oleh peneliti melalui kepustakaan yang dilakukan, melalui kajian yang dilakukan dengan membandingkan dengan kajian yang sebelumnya sudah dilakukan, serta melalui sharing yang dilakukan dengan pihak-pihak yang lain, atau dalam artian asli di sini itu bukan sebuah plagiasi. Yang selanjutnya yaitu membawa persoalan baru. Permasalahan yang akan dibuat dalam penelitian setidaknya harus mampu memberikan atau mengantarkan orang lain atau pembaca untuk mendapatkan permasalahan yang baru, sehingga permasalahan baru tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat penelitian yang baru. Yang terakhir yaitu sesuai dengan peneliti. Permasalahan dalam penelitian yang akan dibuat harus disesuaikan dengan peneliti. Maksudnya yaitu permasalahan ini disesuaikan dengan kemampuan peneliti ketika akan melakukan penelitian nantinya. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berikut ada beberapa cara yang perlu diperhatikan oleh peneliti ketika akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah yang harus dibuat dengan menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, masalah ditulis dan dinyatakan dengan jelas serta tidak bertele-tele. Yang ketiga, masalah pokok diusahakan untuk dijabarkan menjadi beberapa masalah. Terima kasih. Pada materi yang kedua yaitu asumsi. Apa sih itu asumsi? Jadi pengertian secara umum asumsi adalah dugaan yang mampu diterima dan dijadikan sebagai dasar peneliti atau landasan berpikir karena hal tersebut sudah dianggap benar. Asumsi yang disebut sebagai anggapan dasar karena pernyataannya yang ada sudah tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai titik tolak dalam suatu penelitian yang dilakukan. Asumsi yang ada harus didasarkan pada keyakinan pribadi peneliti, sehingga nantinya dapat dijadikan tolak dalam penelitian yang sedang dilakukan. Kebenaran yang terdapat dalam asumsi bukanlah ada karena hanya dilakukan dengan kira-kira, namun kebenaran dari asumsi harus ada karena didasarkan oleh teori yang ada atau hasil penelitian yang betul-betul sudah relevan. Dengan demikian, peneliti juga harus merumuskan asumsi yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama sebagai sumber rumusan untuk hipotesis, yang kedua sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian, dan yang ketiga sebagai acuan untuk menguraikan variabel-variabel dalam penelitian yang dilakukan.
Kemudian bagaimana cara menentukan asumsi? Asumsi yang digunakan harus didasarkan oleh kebenaran yang diyakini oleh seorang peneliti. Asumsi yang memerlukan studi kepustakaan dari buku-buku juga digunakan untuk mencari teori atau dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Saat mencari teori dari buku atau hasil penelitian, sebaiknya peneliti juga segera mencatat apa yang ditemukan. Hal ini berguna agar lebih dapat memperkuat masalah dan membantu peneliti menetapkan objek pengambilan data dan instrumen data pada penelitiannya. Yang selanjutnya silakan Halil. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Hampir sama dengan asumsi. Jika hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan tidak tepat atau sementara dari suatu masalah dalam penelitian. Menurut Ahmad Muri Yusuf tahun 2005 halaman 163, beliau berpendapat bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah. Adapun syarat atau ciri-ciri dalam merumuskan hipotesis, yang menurut Susilo pada tahun 2015 terdapat 4 syarat atau ciri dalam merumuskan hipotesis, yang diantaranya yaitu pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasar hasil kajian teori yang digunakan. Yang kedua, peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya. Maka dari itu, peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesisnya. Yang ketiga, dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis, sedikitnya ada 2 variabel yang harus diteliti. Yang keempat yaitu hipotesis harus dapat diuji, testable. Selain menjelaskan tentang cara atau teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Ada beberapa macam hipotesis, yang diantaranya yaitu hipotesis tanpa arah dan hipotesis searah. Yang pertama, hipotesis tanpa arah atau 2 arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan, tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti. Misalnya, apakah berarah positif atau berarah negatif. Sebagai misal, hipotesis tanpa arah dalam kalimat ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam contoh kalimat tersebut tidak dijelaskan arah hubungan, apakah berarah hubungan positif atau berarah hubungan negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu hipotesis searah. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari 2 variabel yang diteliti. Arah mencerminkan positif atau sebaliknya negatif. Beberapa cara untuk menyusun hipotesis yang menurut Azwar tahun 1999 ada 2, yang diantaranya yaitu pertama, dengan membaca dan menelaah ulang, mereview teori atau konsep-konsep yang bahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Yang kedua, yaitu dengan membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini yang disebut sebagai proses berpikir induktif. Next.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.